Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ermasari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Yasni Morabungo. Di sini saya akan membacakan surah An-Nasr beserta hukum bacaannya. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Tasinul Quran atau membaca dan menulis Quran, dosen pengampu Pak Dedi Yuisman, MPDI. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fajr wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum yang terdapat pada ayat pertama. Yang pertama, hukum bacaan mad tabi'i pada lafaz iza. Alasannya, terdapat harokat fathah yang jatuh sebelum huruf alif. Dan di sini juga ada hukum bacaan mad wajib munfasil pada lafaz jaa. Alasannya alif sakal bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dan di ayat pertama juga ada hukum bacaan lam takhim atau lam jalallah pada lafaz nasrullahi. Lam takhim artinya tebal, maka dibaca tebal. Di ayat pertama juga terdapat hukum bacaan alif lam komariah pada lafaz wal fathu. Saya ulangi. Di ayat pertama juga dapat hukum bacaan alif lam komariah pada lafaz wal fathu. Alasannya terdapat alif lam yang disukunkan dan bertemu dengan huruf fa. Dan di ayat kedua terdapat hukum bacaan matlin pada lafaz wa ra'aitu. Saya ulangi. Pada ayat kedua terdapat hukum bacaan mad lain pada lafaz wa ra'aitu. Alasannya terdapat ya mati yang jatuh setelah huruf berharokat fathah. Di ayat kedua juga ada hukum bacaan gunnah dan mad tabi'i pada lafaz an-nas. Alasannya gunnah nun bertasdik. Di ayat kedua juga terdapat qalqalah sugro pada lafaz yad. Saya ulangi. Pada ayat kedua juga terdapat hukum bacaan qalqalah sugro pada lafaz yad. Alasannya terdapat huruf qalqalah di tengah-tengah kalimat. Pada ayat kedua juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i pada lafaz fi dini. Alasannya terdapat
ya mati yang jatuh setelah huruf kasroh. Saya ulangi, di ayat 2 juga terdapat hukum bacaan mat tabi'i pada lafaz fi dini. Alasannya terdapat ya mati yang jatuh setelah huruf kasroh. Dan hukum bacaan lam tarki pada lafaz dinillahi. Alasannya dibaca tipis karena lam tarki artinya tipis. Dan kita masuk ayat ketiga. Di ayat ketiga ada hukum bacaan izhar syafawi pada lafaz bihamdi. Saya ulangi, pada ayat ketiga terdapat hukum bacaan izhar syafawi pada lafaz bihamdi. Alasannya terdapat mim mati bertemu dengan huruf dal. Dan yang terakhir, di ayat ketiga juga terdapat hukum bacaan mat tabi'i pada lafaz kana tawwaba. Alasannya terdapat alim yang jatuh setelah huruf berharokat fathah. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang nun mati atau tanwin, huruf beserta pengertiannya. Kita mulai dari izhar halki. Izhar halki artinya hukum bacaan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki yang berjumlah 6, yaitu hurufnya hamzah, ha besar, ha kecil, kho, ain, dan ghaim. Dan selanjutnya idgham bi gunnah artinya salah satu hukum tajwid yang terjadi karena nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Selanjutnya hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah salah satu hukum tajwid yang bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Selanjutnya hukum bacaan idgham bi gunnah adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi karena nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Selanjutnya hukum bacaan iqlab. Iqlab berasal dari bahasa Arab. Iqlab adalah salah satu bagian dari hukum nun mati dan tanwin. Menurut bahasa, iqlab artinya mengganti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, iqlab artinya mengganti bunyi bacaan nun mati atau tanwin menjadi min apabila huruf sesudahnya adalah huruf ba. Contohnya mim gitu. Selanjutnya ifa hakiki. Ifa hakiki artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun atau tanwin masuk ke dalam 15 huruf hijaiyah. Huruf-hurufnya ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
karena saya masih dalam tahap belajar juga. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.